Oke. Ini penting, jadi saya rekam videonya, mudah-mudahan tidak banyak putus ya. Tolong kalau suara saya terputus-putus, Anda ingatkan ya. Karena ini metode Hagel penting. Semua file sudah saya berikan di Elena. Jadi ada 2 file utama, referensi utama, ada 2 buku ya. Terkait dengan quantum chemistry, jadi tidak menggunakan Ira and Levin. Karena di Ira and Levin tidak detail untuk metode Hagel. Saya berikan yang John P. Lowe, quantum chemistry, bab 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulai dari metode variasi, kemudian ada Hagel, Hagel extended, termasuk untuk perturbasi. Saya tayangkan dulu untuk bubnya ya. Nanti divalidasi ya. Oke, perhatikan. Pada pertemuan ke-12 ini, jadi kita masih ada 3 kali pertemuan ya. Metode Hagel sudah kelihatan semua? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ada referensi utama, pakai yang quantum chemistry John P. Lowe ini sama Peterson, bab 7 sampai bab 12. Ini mulai dari variasi sampai perturbasi. Jadi di sana urutannya berbeda. Ya. Ini. Ya. Nah, tapi saya punyanya yang edisi 3 ya, quantum chemistry. Anda bisa cek di bab 7 sampai bab berapa itu, sampai bab 12. Ya, bab 7 sampai bab 7 itu metode variasi. Nah, kalau di sini urutannya terus langsung metode Hagel ya, simple Hagel sama nanti extended Hagel. Kalau cukup waktunya, mungkin saya yang penting pada simple Hagelnya saja. Kemudian yang linear variation kalau waktunya cukup nanti saya berikan, tapi kayaknya nggak cukup karena masih ada 2 materi yang besar, spin dan metode many body. Terus extended Hagel nanti kalau cukup waktunya. Teori perturbasi sudah, kemudian mungkin ada SCF, LCAO, tapi kayaknya nggak cukup, waktunya tidak cukup. Kita masuk ke metode yang nomor 8 tadi, bab 8, metode Hagel, the simple Hagel method. Semua file yang saya berikan ini referensinya adalah ini, ya, dari quantum chemistry John Lowe ini, ya. Jadi mulai jam 8 sama yang 10, 8 sama 10. Ya, 8 sama 10. Oke, kita mulai. Kalau pada urutan di Elena, ini 1, 2 anak, nanti silahkan dibuka, Anda download, sudah saya berikan linknya, tinggal download aja. Sedangkan The Fundamental of Quantum Chemistry, James E. House ini, bab 11 dan 12. Anda gunakan nanti untuk latihan soalnya. Nah, referensi lain ini dasarnya adalah pada referensi utama, 1 terutama. Ya. Saya tidak membuat presentasi, file presentasi, tapi langsung karena terlalu banyak, nanti Anda ikuti saja apa yang saya sampaikan secara singkat ya. Anda nanti baca lebih lanjut beberapa contoh terkait dengan metode Hagel. Oke, di sini saya berikan pengantar metode Hagel itu apa, atau teori orbital molekul Hagel. Karena ini kelanjutan dari teori orbital molekul. Ya. Tahun 1930. Anda bisa bayangkan ya, kombinasi linear, orang sudah mikir partikel, kita belum merdeka. Ya. Mereka sudah mikir partikel kecil, partikulat, mereka sudah mikir hal-hal yang tidak tampak, kita masih bergulat mau merdeka. Gitu. Ya, jauh sekali. Oke, kita masuk pada referensi lainnya. Jadi semua yang ada di sini, dari 1 sampai 8 berkaitan dengan buku referensi utama quantum chemistry-nya si Lowe sama Peterson. Yang pertama adalah nih teori metode Hagel. Saya berikan ringkasannya saja. Ya.
Saya berikan link ringkasannya saja. Oke. Jadi metode Haskell sebenarnya juga adalah metode pendekatan, ya. Metode pendekatan. Intinya adalah bagaimana memudahkan menghitung, ya. Bagaimana memudahkan menghitung itu saja sebenarnya, ya. Ini saya pakai online, jadi mungkin agak susah untuk saya memberi coret-coretan. Sekali lagi, ya, selalu saya sampaikan bahwa orbital molekul adalah kombinasi dari orbital atom, yaitu kombinasi linear dari orbital-orbital atom. Dalam hal ini adalah orbital 2pz dari semua atom karbon dalam molekul. Saya sudah menggunakan ini, ya, pakai besi sama dengan sumasi dari Ci kali Pi. Kemarin kita sudah mengganti Ci ini dengan A, ya, dengan A ketika kita membahas tentang perturbasi, ya, ANM, kita sudah sampai ke sana. Mudah-mudahan kelihatan. Agak susah ini. Agak lambat internetnya. Oke, kita. Yang pada file ini hanya garis besar tentang metode Haskell. Nanti yang penting adalah pada contoh, ya. Jadi kembali pada persamaan yang dulu kita sudah pahami ini, ya, bahwa besi adalah sigma dari Ci kali Pi. Ci adalah koefisien, Pi adalah orbital atom, ya. Kalau di dalam istilah metode perturbasi ini adalah metode variasi, ya, atau fungsi variasi. Pi itu fungsi variasi karena merupakan orbital atom, ya. Pi adalah orbital 2pz di atom. Dalam hal ini adalah karbon yang ke I. Nah, Anda pahami ini? Jadi Pi adalah ini, ya. Sampai ke I. Itu kembali itu aja, ya. Kemudian nanti kita akan kembali seperti persamaan 2H besi sama dengan E besi. E ini adalah eigenvalue, bisa merupakan energi sistem atau energi total sistem. Kemudian saya tidak akan banyak ke simbol-simbol. Di sini dikenal ada HIJ sama SIJ, ya. Anda sudah memahami kemarin pada waktu kita membahas metode perturbasi, HIJ adalah integral dari PI, H atau Pi, PJ, dV. Jadi IJ-nya adalah state yang berbeda antara PI, state-nya I, dengan PJ. Ini pakai deto mestinya, volume, ya, dV atau dV ini mestinya adalah volume karena 3 dimensi IJZ. Sedangkan SIJ adalah integral dari PI, PJ, dV tanpa operator Hamilton. Ya, difahami ini. Tanpa operator Hamilton. Oke. Ya, jadi tanpa operator Hamilton. Ini penting untuk diperhatikan, ya. Yang ini HIJ sama SIJ. Kalau pakai online jadi kayak gini. Kurang bagus. Ya.
Nah, saya teruskan aja. Perhatikan betul. Pada persamaan 4, HIJ, ya integral ada operator Hamilton, sedangkan SIJ tanpa operator. Pada HIJ, yang ada operatornya, anggaplah ini adalah operatornya ya, akan berharga alfa apabila I-nya sama dengan J. Misalnya H11, kemarin kita sudah bahas di metode perturbasi. H22 misalnya, itu berarti alfa harganya. Ini perhatikan betul, kalau ini baru awal ya. Kemudian berharga beta, kalau J sama dengan I plus minus 1. Ya, plus minus 1. Sedangkan berharga 0 kalau lainnya, selain alfa dan beta. Ya, selain alfa dan beta. Begitu pula SIJ sama, akan berharga 1 kalau I sama dengan J, berharga 0 kalau lainnya. Ya, berharga lainnya. Nanti diperhatikan. Lebih enak ke contohnya. Kemudian berlaku di samping 5A, 5B, perhatikan, ya, ada istilah normalisasi. Istilah normalisasi. Normalisasi itu, jadi kalau sigma CI adalah sama dengan 1, ya, kuadrat. Artinya apa? C1 plus C2, C1 kuadrat, C2 kuadrat, plus C3 kuadrat, misalnya, atau plus berapa, ini sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan nanti kita butuh ini. Ya, kita butuh ini. Nah, ternyata kurang bagus ini pakai ini. Ntar pakai jambut mungkin bisa. Ya. Ya, saya terpaksa pakai jambut ini. Jembut ya. Jadi sifat normalisasi sigma dari CI kuadrat adalah 1. Ini penting di sini, ini penting. Ya. Akan digunakan ketika akan menyelesaikan persamaan polinomialnya. Ya. Persamaan 7 sama dengan persamaan 1 tadi, apabila ini adalah satu orbital molekul sebagai solusi dari persamaan sekuler. Jadi ada HIJ, SIJ, dan sebagainya itu persamaan sekuler. PCR adalah sigma I mulai 1 sampai N, CRI, PI. Ini hanya variasi saja ya. Nah ini normalisasinya. Anggap aja ini normalisasi, yang penting 1 nanti. Ya. Kemudian ini juga sama. Ini konsekuensi tadi sama dengan integral PCR dV. Atau sigma dari I, CRI kuadrat sama dengan 1. Sama ini adalah normalisasi. Oke. Ini yang file ini cukup ini, karena ke bawahnya adalah program. Sekarang saya masuk pada contohnya. Nah, ada contoh. Aplikasi mulai dari teori, sekarang contoh Haskell.
Oleh aplikasi dulu aja. Oleh aplikasi baru nanti contoh. Kelihatan ini aplikasi metode Haskell dan Slater. Saya hanya metode Haskell dulu, yang Slater tidak usah karena waktunya nggak cukup. Kelihatan ini ya? Kelihatan. Terlihat Bapak. Ya, ini aplikasi. Ini hampir sama, keterangan pertamanya metode Haskell, saya akan ambil contohnya. Jadi, nanti berkaitan dengan yang Haskell teori ini. Itu pada nomor 2 ya, tapi saya buka dulu yang nomor 3. Yang nomor 3. Metode Haskell. Nah, metode Haskell adalah metode alternatif aproksimasi. Ketika menghitung atau menentukan orbital molekul menggunakan metode ab initio adalah metode berbasiskan persamaan Schrödinger, N-sih murni, yang menggunakan model matematika murni. Akibatnya apa? Hasil komputasinya begitu besar, lama jadinya. Ya. Hasil outputnya itu banyak, lama, sehingga interpretasinya membingungkan. Di samping ada ukuran basis set yang besar. Kalau nggak besar, kurang akurat. Ya, akan lebih akurat kalau ukuran basis setnya lebih besar. Itu yang jadi masalah. Nah, untuk mencegah kesukaran dalam interpretasi karena begitu banyaknya output, maka kemudian dilakukan penyederhanaan. Ya, penyederhanaan menghindarkan sebisa mungkin integral. Ya, disederhanakan, sangat disederhanakan. Penghitungan dengan untuk metode orbital molekul disederhanakan. Nah, yang paling cocok adalah metode Haskell untuk melihat secara kualitatif. Ingat, ini secara kualitatif ya, bukan kuanti. Kalau kuanti, metode Haskell kurang akurat. Yang akurat, lebih akurat yang metode ab initio tadi, tetapi hitungannya jadi lama. Kalau hanya sifatnya kualitatif, membandingkan saja, misalnya lebih besar, lebih kecil, itu cocok metode Haskell. Sifat kualitatif orbital molekul. Nah, tadi sama ini ya. Ini nanti saya sambungnya ke aplikasi langsung. Ini tadi sudah sama. Ini. Metode Haskell sederhana, sebisa mungkin menghindari perhitungan numerik integral. Ya, sebisa mungkin. Terutama pada metode Haskell tradisional atau yang lama yang bukan extended. Itu pendekatan elektron pi yang biasanya digunakan. Kemudian ini nggak usah, tidak perlu saya jelaskan. Ada nanti metode Haskell extended, mungkin nggak cukup waktunya. Ya. Kemudian prinsip dasar. Difahami bahwa aturan metode Haskell ini pada awalnya digunakan untuk menyelesaikan sistem pi hidrokarbon datar. Ya. Sistem pi ya, pi hidrokarbon datar. Ini yang saya ambil yang utama-utama saja. Yang menghitung orbital molekul berdasarkan adanya tumpang tindih antar orbital 2p pada atom C. 2p itu membentuk ikatan pi, sistem pi ya. Nanti ada gambarnya. Kemudian hitungannya menggunakan matrik, ya, matrik HIC. Itu saja yang penting. Kemudian prosedur perhitungannya nanti saya akan langsung berikan contohnya, sebab kalau membaca mungkin agak susah ya. Karena suara saya sudah terdengar? Terdengar Bapak. Oke. Mohon maaf tadi terputus, ini saya pindah pakai HP aja karena internet di rumah lagi sedang bermasalah kalau hujan.
Ya, berarti harus share lagi. Ini langkah ya, prosedur perhitungan metode Haskell itu langkah-langkahnya seperti ini. Teorinya, menyusun persamaan sekuler sampai menghitung determinan, mensubstitusikan setiap E untuk menentukan koefisien C-nya, ya, sampai kita menggunakan normalisasi C1 kuadrat plus C2 kuadrat dan seterusnya sama dengan 1, ya, untuk menghitung koefisiennya ini, ya. Kemudian nanti kita menghitung harga alfa, beta, dan sebagainya sampai kita bisa menyusun orbital molekulnya sampai psi, mestinya begitu, ya, sampai psi. Kemudian kita coba pada penerapan sistem alil, ya. Nanti kita lihat, ya, sistem alil seperti ini. Saya jelaskan dulu. Pada determinan, untuk bisa menyelesaikan determinan, maka menggunakan matriks seperti ini. Ini ordernya, 1, 2, sampai order n. Ya, pada teori orbital molekul yang sama dengan 0. Ini sebenarnya sudah terkait dengan metode variasi di awal, tapi yang linear. Tapi tentu Anda juga sudah mengenal ini di metode perturbasi. H11 sampai E, S11. Anda ingat H11 itu kalau integralnya di tengahnya ada H topi, ya. Ingat ya. Berarti ini H11 artinya apa? Integral psi 1 H topi psi 1 deto. Ya. Jadi kalau saya tulis di sini, ya. Oke. H11 artinya integral, kalau saya gunakan psi 1 H topi psi 1 deto atau dv. Tentu saja kalau S11 adalah integral P1 deto. Biasanya kita gunakan konjugasi ya di sini. Konjugasi. Nah, ingat itu. Ini juga sama ya, 12, 12, 1N dan seterusnya. Ini tinggal diberikan E-nya. Ya. Eigenvalue-nya. Ini penurunannya ada di variasi linear sebenarnya dan sama dengan 0. Ini pada sistem alil tadi yang saya sebutkan. Ya. Kalau hanya untuk 3, pada sistem alil orbital pi paralel sebanyak 3 buah. Ya. Tadi ini ya di sini 1, 2, ada atom C1, atom C2, atom C3. Karena ada 3 atom C, maka nanti ordernya matrik adalah order 3 kali 3. 3. Saya jelaskan dulu di sini. Untuk alil, maka order 3. H11 min E, S11 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, yang ini, yang H1 ini disingkat menjadi alpha min E. Ya, ditulis seperti itu. Yang ini, yang sini, kalau ini 11 ya, 11 alpha min E, yang 12 ini beta, yang 13 yang ganjil ini 0. 13 atau 31 0. Ingat kemarin ya. Ingat kemarin harga untuk H ya, untuk H misalnya H31, kalau 3 min 1 atau 3 plus 1 adalah genep, ya, maka hasilnya sama dengan 0. Kemarin gitu ya. Kelihatan nggak nih? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, jadi diingat-ingat. Ya, sudah. Yang jambot game, Google. Oh, game, Google. Oke, jadi nanti kita menggunakan model ini. Jadi disingkat alpha. Ini pun nanti disingkat juga. Ya. Kemudian baru dicari determinannya. Ada beberapa cara untuk menghitung determinan. Nah,
Kalau di sini ya, alfa min E, beta 0, semuanya dibagi beta, dan alfa min E-nya per betanya adalah X, ya. Jadi semua dibagi beta, baik yang 0 juga bagi beta, kemudian alfa min E per betanya adalah X, maka akan menjadi ini. X10, 1X1, 01X sama dengan 0. Ya. Sehingga diperoleh bentuk polinomial. Nah, ini Anda harus ingat kembali bagaimana menghitung determinan order 3 seperti ini. Ya. Sampai kita mendapatkan bentuk karakteristik, matrik karakteristik ini, polinomial. Oke. Jadi hasilnya untuk seperti ini, X10, 1X1, urutannya kan ini 1, 2, 3. Ya, ini yang 2. Baris kedua ini baris ketiga. 1, 2, 3. Ke kanan juga 1, 2, 3, ke bawah 1, 2, 3. Sampai diperoleh seperti ini, persamaan, akar persamaan polinomialnya. Ya. Oke. Tadi pada penerapan awal bahwa Fij atau apapun, Hij tadi, alfa jika I sama dengan J, beta jika I berikatan langsung. Berikatan langsung seperti ini. Ya, C1 dengan C2 berikatan langsung, tapi C1 dengan C3 tidak berikatan langsung. Kalau tidak berikatan langsung, maka 0. Nah, ini. Ya, jika I dan J berikatan langsung, beta untuk Fij atau Hij. Sedangkan untuk Sij atau delta Ij akan sama dengan 1 kalau I sama dengan J, atau 0 jika I tidak sama dengan J. Ya. Kalau ini yang Fij atau Hij berikatan langsung berarti berharga beta, kalau sama maka alfa. Kemudian ditambah sigma C I kuadrat sama dengan 1. Sekarang perhatikan, contoh. Ini penting ya. Ini penting. Susun seperti ini dulu. Alfa min E beta 0. Nah, caranya nyusun bagaimana? Caranya nyusun, sebaiknya langsung ke ini saja, supaya tidak bingung. Ya, ini alfa bukan hanya alfa, tapi alfa min E. Ya. Jadi begini. Perhatikan di sini. Ini khusus sementara khusus untuk ikatan C ya. Karena mungkin nanti C mengikat N, mengikat S. Ya. C mengikat N, mengikat S. Gini, perhatikan. Matrik yang pertama ini, yang sebelah kiri, kita ubah kalau semuanya diganti, dibagi beta, kemudian X adalah alfa min E per beta, di mana E sama dengan alfa min BX gitu ya. Sehingga kalau betanya dikeluarkan, maka menjadi ini. Dari mana harga X10 atau alfa min E beta 0? Perhatikan. Ya. Ini apa namanya, radikal ya, radikal alil. CH2, CH, CH2. Ini mestinya kan ada 2 ini kan, tapi ini karena radikal ya, jadi ini radikal. Ini adalah C1, ini C2, ini CH2, ini C3. Gitu ya. Saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana cara menghitungnya. Nah, ada di file yang. Jadi ini adalah matriknya, matrik tadi ya. Sekarang fokus di sini nomor 1, C1. C1 berarti di 1. Ada 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti ada 1, 2, 3. Pada C1, di sini, C1.
C1 dengan C1 kan sama. Ya, C1 di posisi ini, C1 dengan C1 kan sama. Berharga berapa tadi? Alfa min E. Ya. Kalau dibagi beta, maka betanya keluarkan jadi X. Jadi akan lebih mudah sebenarnya di sini pada C11 ya. Kalau saya tulis C11 adalah alfa min E. Kalau nanti dibagi beta menjadi X. Jadi saya masukkan di sini kalau ini dibagi beta ya, maka ini menjadi X. 11. Sekarang posisi yang C12 ya, C12. CH2 ini C1 dengan C2 berikatan langsung tidak? Berikatan langsung, maka berharga beta. Tadi beta dibagi beta berapa? 1, jadi ini masuk 1. Perhatikan. Sekarang C13. C1 dengan C3 berikatan langsung tidak? Tidak berikatan langsung, maka sama dengan 0. Begitu. Ya. Nanti sama dengan ini ya. Sekarang yang nomor 2. Kita pandang, kalau tadi kita pandang C1-nya. Ya, kita pandang sekarang fokusnya di C2. Posisi di sini C21 ya, C21. Ini saya tidak perlu menulis kalau tadi C13 adalah 0 ya. Sekarang C21. Fokusnya di C2. C2 dengan C1 di sini, C2 dengan C1, ini kan C2 dengan C1. Berikatan tidak? Berikatan. Maka harganya 1. Pak. Oke. Sekarang di sini C2 dengan C2 harganya C22 kalau sama dengan X. X. Sekarang C1 dengan C3 harganya 0. ini C2 dengan C3 ya? Harganya 1, Pak. berikatan tidak? 2 dengan 3? Berikatan, Pak. Iya, berikatan. Ya, sekarang C3 dengan C1. C3 dengan C1. C3 dengan C1. Tidak berikatan, maka 0. C3 dengan C2 di sini. 1. C3 dengan C3 dengan dirinya, maka E. Seperti itu. Jadi cara memperoleh ini dari mana alfa min E beta 0 adalah dari cara seperti itu. Kalau betanya dikeluarkan jadi X1 0, 1 X1. Prinsipnya kalau C1 C2 karena berikatan langsung maka harganya adalah beta. Kalau dengan dirinya C1 dengan C1 maka berharga alfa min E atau kalau dibagi beta adalah X. Kalau tidak berikatan langsung maka 0. Seperti itu. Ya. Jadi diperoleh X10, 1X1, 01X seperti itu. Oke. Nah, sekarang tinggal membuat persamaannya. Nah, untuk sampai ke sini Anda buka sebenarnya lebih mudah menggunakan contoh teori Haskell ini. Ya, nomor 2. Saya buka ini contoh teori Haskell, tapi langsung aja ya. Langsung. Tadi sudah sama, atasnya sama. Ya, ini juga sama. Ini sama ya, metode Haskell. Nah, caranya begini. Tadi sama ya. Hanya di sini kan menjadi X 1 0, 1 X 1 0 1 X gitu ya. Nah, ini sama persis lah. Sama ya ini ya hasilnya. X10 11 oke. Sekarang pakai yang bonding in molecule yaitu file nomor 2. Nah, perhatikan. Ada 3
Ada 3 variasi. Fokus pertama di sini. X dikalikan, ini menghitung determinan ya, menghitung determinan. Ya, menghitung determinan. Saya kira matriks Anda sudah paham ya. Jadi X1, 0, 1, X1 dan sebagainya. Saya tulis lagi. Jadi X1, 0, terus 1, X, 1, terus 0, 1, X ya. Nah, miring, apa-apa wis lah. Kita fokus ini dulu, fokus di sini. Kalau X-nya yang fokus ini, maka yang dihitung adalah yang ini. Gitu ya. Maka yang sama dengan X kali determinannya ini. X kali X adalah X kuadrat dikurangi min ADB ya. Determinan adalah AD min BC. Ya, kalau ini kan berarti ini A, ini B, ini C, ini D ya. AD min BC. Jadi AX min 1. Ya. X kali X kuadrat min 1. Benar enggak? X kali X kuadrat min 1. Ya, min 1 kali, ini kan X kali X, min 1 kali 1. Ini baru fokus X pertama. Sampai di sini jelas dulu, jelas enggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Karena matrik yang kemarin Anda sudah tahu matriknya. Sekarang yang kedua. Nanti kita masuk pada bagian ini ya. Kalau yang pertama plus, yang kedua adalah min. Ya, gitu ya. Saya ulangi, barangkali ada yang lupa. Ini min. Fokusnya sekarang ini. 1. Karena ini adalah yang kedua, maka jadi negatif. Min 1 kali. Nah, kali. Yang tidak masuk ini kan berarti mana? Ini kan? Ini dengan ini. 1, 0 dengan 1X. Hasilnya berapa itu? X min 0. X min 0 ya. Ini ya, 1 kali X ya. 1 kali X adalah X. Min 1 kali 0. 1 kali 0, 0. Gini. Benar nggak? Min 1 kali 1X min 1 kali 0. Ya, benar. Ini untuk memastikan aja. Nah, sekarang plus. Fokusnya di sini. Alah, kalau ini 0 berarti 0 kali ini ya, berarti fokusnya di sini nih. Fokusnya 1X 0 1. 1X 0 1. Berarti 0 kali 1 min 0. Gitu ya. Nah, kalau digabung jadinya sama dengan 0, maka tinggal dimasukkan ini 0 kali 1 kali 1 min X kali 0 sama dengan 0. Nah, ini baru selesaikan X pangkat 3. Yang kedua ini adalah min 1 kali X, jadi min X. Min X ya. Ini min X. 0. Betul ya? Ini kan X pangkat 3, min X ini diurai ya, diurai dulu jadi min X. Yang ini juga min X, yang sedangkan yang ini adalah berharga 0. Ya, akhirnya diperoleh X pangkat 3 min 2X sama dengan 0, diperoleh akarnya. Akarnya adalah akar plus 2, 0, dan min akar 2. Min akar 2. Anda boleh menggunakan kemarin Microsoft Matematik untuk mendapatkan persamaan polinomialnya, boleh. Tapi bolehlah seperti itu. Karena ini masih pangkat 3, jadi masih muda. Tapi ya tetap membuat ruwet kan. Kalau menjadi seperti ini kan gampang. X kali X kuadrat min 2. Maka otomatis X pertama adalah 0, X kedua dan ketiganya adalah plus minus akar 2. Ya toh? Plus minus akar 2. Sehingga ada 3 akar persamaan, yaitu X plus akar 2, 0, min akar 2. Ya. Kalau dimasukkan bahwa E sama dengan alfa min X beta, maka X-nya dimasukkan. Yang pertama E adalah alfa min akar 2 beta. Yang kedua adalah E sama dengan A, karena X-nya 0.
Yang ketiga E sama dengan alfa plus akar 2 beta. Yang sini highest energy, yang sini lowest energy. Ya. Nanti kita lihat. Energi tertinggi, energi terendah, ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Sini menyelesaikannya. Ini Anda harus menggunakan bahwa ini sama dengan 0. C1X. Perhatikan di sini. Di sini hanya nambahi C. Tadi kan X 1, 0. Ada di sini ya. Saya terus ya. X 1, 0. 1, X 1. 0, 1, X. Nah, ini kan aslinya sama dengan 0. Maka tinggal nambahi. Tinggal nambahi saja. Yang ini jadi C1X plus C2 kali 1 plus C3 kali 0. Kali 0. Nah, itu. Supaya menjadi persamaan seperti ini. C1X plus C2 plus 0 gitu. Ya. Ini juga sama. Ini C berapa? Sama seperti di sini ya. C1 semuanya 1. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 begitu ya. Jadi ini C1 kali 1. Ini plus C2 kali X. Ini plus C3 kali 1. Nah, terus ini C1 kali 0 plus C2 kali 1 plus C3 kali X sama dengan 0. Sehingga kalau disusun persamaan menjadi seperti ini. C1X plus C2 plus 0. C1. Ya. C1 berarti ini 1. Ingat di sini C1 kali 1 kan C1 kan. Ini C2X, ini C3. Nih, C1, C2X, C3. Dan sebagainya. Sama dengan 0. Nah, kemudian lihat, diperhatikan. Diperhatikan nanti pada akar pertama kan sama dengan 0. Boleh 0 dulu boleh, atau akar plus akar 2 atau min akar 2, tapi kita gunakan yang X0 dulu yang gampang. Ya. Untuk yang pertama X sama dengan 0. Anda masukkan di sini coba. Di sini X-nya 0 berarti kan 0 ditambah C2 ditambah 0 sama dengan 0. Artinya C2 sama dengan 0. Ini untuk persamaan pertama. Ya, X-nya dimasukkan. Nah, konsekuensinya karena C2 sama dengan 0, kemudian yang ini dimasukkan juga pada persamaan 2. Ini C1 tetap C1, C2 kali X. X-nya 0, berarti 0. Maka C1 plus 0 plus C3. Artinya C1 plus C3 sama dengan 0. Ini C1 plus C3 sama dengan 0. Atau C1 sama dengan min C3. Ini kalau X-nya dimasukkan pada persamaan 2. Nah, lumayan sudah dapat C2 sama dengan 0, C1 sama dengan min C3. Nah, perhatikan tadi, pada sumasi, ya, sumasi C1 kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Artinya, tadi C1 sama dengan, C1 apa C2? C2 ya, C2 sama dengan 0, C2 sama dengan 0, kemudian C1 sama dengan min C3, gitu ya. C1 sama dengan min C3. Nah, kemudian bahwa C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan berapa? Normalisasi sama dengan 1. Sama dengan 1. Anda masukkan coba, Anda masukkan. C2 sama dengan 0. Ya. Ini kan C1. Ya. Jadi menjadi C1 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan 1. Gitu loh. Padahal
C1 sama dengan min C3. Ya enggak? Sama dengan min C3. Menjadi seperakar 2 nanti jadinya. Karena C1 ini saya naikkan ke sini ya. Sama dengan min C3, Anda masukkan saja. Jadinya bagaimana? Anggap saja ya kalau menggunakan absolut ya, menggunakan absolut, maka ya anggap saja karena ini sama ya, sama, maka misalnya pakai C kuadrat plus min C3 kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Atau kalau diabsolutkan ya menjadi 2 C1 kuadrat sama dengan 1. Gitu toh? Kalau mau dijadikan sama. Jadi seperakar 2. Atau C1, di mana C1 sama dengan setengah ya. Atau C1 sama dengan 1/2. Ya, gitu toh? Nah, absolutnya sama. C1, harga C1 C3 adalah seperakar 2. Ya toh? Ini kalau pada X sama dengan 0. Nah, absolutnya C1 C2 adalah seperakar 2. Ini kalau saya anggap ini C1 ya. Padahal C1 sama dengan min C3, Anda tinggal menghargai sendiri. Ya. Nah, diteruskan. Ini hasil dari X sama dengan 0. Sekarang X, kalau X-nya yang akar kedua, min akar 2. Min akar 2. X-nya min akar 2. Anda masukkan ke sini lagi. X-nya min akar 2, masukkan ke sini. Ke persamaan 1. Ini C1 min C1 akar 2. Ini C2 sama dengan ya, diteruskan. Jadi ini 1 sampai 3 ya. Hampir sama, C1 min C3 sama dengan 0, maka C1 sama dengan C3. Untuk persamaan yang 1, min akar 2 C1 plus C2 sama dengan 0, maka C2 sama dengan akar 2 C1. Nah, padahal C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat adalah sama dengan 1. Gabung. Ini dimasukkan, C1 sama dengan C3, C2 sama dengan ini dimasukkan ke dalam yang normalisasi. Yang normalisasi ini. Ya. Agak panjang ini jadinya. Diperoleh C1 kuadrat sama dengan 1/4 atau C1 sama dengan C3, karena C1 sama dengan C3 tadi ya, maka sama dengan setengah atau 0,5. C2-nya sama dengan akar 2 setengah, sama dengan seperakar 2, 0,707. Nah, itu untuk X min akar 2. Sekarang untuk X sama dengan plus akar 2. Ya, ini. Atau S sama dengan alfa min akar 2 beta. Kalau yang X sama dengan min akar 2 beta, akar 2 adalah EA sama dengan alfa plus akar 2 beta. Ya, karena ini minus dengan minus ya. Minus dengan minus. Ya, nanti Anda cari lagi. Anda ingat ini nih. Ada alfa min akar 2 beta, ada alfa plus akar 2 beta untuk harga E-nya. Harga E. Nah, lanjut yang ini. Jadi yang untuk E sama dengan alfa min akar 2 beta ya. Anda masukkan harga X-nya di sini, X pada persamaan tadi ya. X pada persamaan ini, persamaan 1 sampai 3 ini. Harga X-nya dimasukkan, substitusi ya. Sehingga diperoleh berapa harga C1 sama dengan C3, C2 sama dengan ini. Selesaikan harga C1-nya sama dengan setengah, C2-nya sama dengan min seperakar 2. Begitu. Ya. Nah, kalau diposisikan ada 2 PZ ya, ada 3 orbital 2 PZ, yang atas namanya antibonding yaitu alfa min 1,14. 1,4 dari mana ini? Ini 1,414 dari mana?
dari akar 2 ya. Tadi kan nulisnya akar 2 ya. Ini min akar 2 beta dan sebagainya ya. Kemudian kayak yang non bonding, kemudian akar plus 1, ini akar 2 beta. Nah, yang anti bonding seperti ini bentuknya ya, PZ 2PZ 1 2 3. Yang ini tidak ada PZ-nya alfa ya, tidak berikatan. Yang ini kan membentuk ikatan pi. Yang ini alfa dengan alfa, ya P dengan P biasa. Yang ini adalah PZ ya. PZ itu di atas ya. Kemudian ini yang bawah alfa plus akar 2 beta. Ya. Ya. Nah, itu. Ini untuk yang panjang. Untuk contoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Contohnya tadi seperti itu sudah diperoleh ya. Ini agak, nah, setelah kita mendapatkan harga akarnya ya, ada tadi bonding, non bonding dan anti bonding. Kemudian diselesaikan kita mendapatkan C1 adalah 0,5 ya, setengah itu 0,7 seper berapa tadi? Akar 2. Iya, seperakar 2 ya, itu 0,5. Ini terus dimasukkan. Pada S1 misalnya, posisi 1 adalah setengah masukkan, C2-nya 0,7 Pi2, C3-nya 0,5. Seperti itu. Kemudian penyelesaian yang kedua, C1-nya berapa? 0,707, C2-nya 0, C3-nya. Ini ingat tadi di sini ada penyelesaian ya, C1, C1, C2, C3 dan seterusnya. Itu dimasukkan. Untuk penyelesaian kedua, C1 0,7, C2 0, C3 0, min 0,7 dimasukkan. Posisi 2 sama dengan 0,707 Pi1 min karena C2-nya 0 maka 0,707 Pi. Ya. Kemudian yang penyelesaian ketiga, C1 sama 0,5, C2 min, ini. Nah, dimasukkan Pi3, Pi 3 adalah 0, harga ini ya, Pi 1, Pi 2, Pi 3 ini adalah masuk pada orbital molekul ya, orbital molekul yang diperoleh dari Pi1, Pi2, Pi3. Nah, Pi1, Pi2, Pi3 juga fungsi. Kalau fungsinya tertentu, Pi1 apa fungsinya, Pi2 apa fungsinya, maka otomatis besinya bisa dihitung. Kalau melihat pada orbitalnya kita bisa lihat S1 adalah ini yang bawah ya. 2 berisi. Kemudian ini tadi yang lowest ya. Kemudian ini dari yang high. Ini yang C3 yang high gitu ya. Lowest ada posisi ini tadi. Nah, ini ada highest energy, ada lowest energy ya. Yang lowest energy yang plus, yang highest energy yang minus, yang min ya. Nah, nanti tinggal dicocokkan. Ini bentuk alilnya seperti ini ya. Sama sebenarnya ini. Ini rapatan, tapi kita tidak sampai rapatan muatan energi ya. Oke. Sampai panjang orde sebenarnya sama, cuma ya untuk S1 nggak usah lah sampai. Cukup sampai Anda bisa menyusun fungsi gelombang 1, fungsi gelombang 2, fungsi gelombang 3. Nah, ini untuk alil. Nah, ini untuk alil. Di sini sudah saya berikan file-filenya untuk buta DNA. Ya, ini nomor 2 ya. Ya, tapi bolehlah kalau diselesaikan sampai ke muatan, rapat muatan boleh. Ya, sebenarnya kalau untuk S1 cukup sampai fungsi gelombang saja sudah cukup lah. Hanya memang kalau mau diteruskan rapat muatan tinggal kita menggunakan rumus QI sama dengan
summasi N, ya, NR C RI kuadrat, itu saja. Ya. Maka kalau Q1, 2C11 kuadrat plus C21 kuadrat. Ya. Untuk Q1, untuk Q2 ya C12, 22. Saya kira Anda memahami ini ya, C11, C21. Kemudian yang Q2 ya C12, 22. Q3, C13, 23. Ya. Ini sampai dengan 1. Ini dilihat pada posisi satunya ya, C11, C12, C13. Gitu ya. Yang ini adalah C21, ini C23, ini C31, ini C32, ini C33. Ini tadi kalau diperhatikan ini 11 sama 21 ya, atau C1 kuadrat 0,7, ini 12 sama saja ya. Ini 21 ya, harga 21. Ini ada beberapa bentuk. Ya, ini contoh saja untuk rapat muatan radikal alil. Kemudian kalau orde ikatan pakai ini panjang ikatan ya, summasi N R CRI CRJ kalau J-nya sama dengan I plus minus 1 ya. Nanti bisa tapi dicontohkan sini misalnya P12 2C11 C12 plus ya. Ingat karena ini sampai kalau sampai 2 ya 2, di sini kebetulan kan P12. Hanya 1 dan 2 ya, 2C11 C12 plus C21 C22 terus dimasukkan. Diinstitusikan P23 juga sama. Intinya sama PIJ ya. Orde ikatan karena ikatan kan hanya 2. Kecuali membentuk sudut ya. Jadi panjang ikatan 1 dengan I dengan J. Ini juga sama, Anda bisa lihat di sininya ya, di sininya. C31, C32, C33. Nah, ini juga tinggal dimasukkan 2C12-nya berapa. Ini 2 masuk. Oke. Terus sampai valensi bebas. Ini nggak usah sebenarnya saya sebenarnya nggak begitu cocok untuk hitungan anak S1 walaupun sebenarnya mudah ya. Tapi sampai ke fungsi gelombang sudah cukup. Sampai fungsi gelombang. Kalau sampai ke S2 ya. Makanya saya kalau meneruskan nanti Anda terlalu lama, terlalu panjang. Oke. Ya mudah lah, ini cuma ngitung-ngitung sederhana, sama seperti ini. Cuma nanti Anda kebingungan, jadi saya nggak usah membahas ini. Ini sangat mudah sebenarnya, cuma substitusi aja. Tapi nggak usah. Nanti kita lari karena ada contoh lain. Ya. Contoh misalnya pada Hakal Butadiuna sama mencari bentuk ya persamaan sekulernya, matriks sekulernya sama. Jadi X Anda fokus di C1, maka C2-nya adalah kalau pertama X, dirinya X ya, kemudian ini C2, ini C3 tidak berikatan, kelihatan ya, ini C4 tidak berikatan, sama. Terus, walaupun belum tentu sama ya, belum tentu sama nanti. Sampai diperoleh persamaan seperti ini. Nah, yang ini manual ya, manual, tidak bisa diselesaikan menggunakan Microsoft Matematik ya. Baru nanti setelah diperoleh ini,
pola persamaan seperti ini polinomial, Anda tidak akan bisa mudah untuk mendapatkan harga akarnya kecuali menghafal, ya, kecuali menghafal. Setelah diketahui akarnya baru dimasukkan pada S1, E2, E3, E4 dan seterusnya. Alfa plus 1,62 karena akarnya di sini ada min 1,2. Sini ada akar 1,2 maka boleh alfa min 1,2 beta dan seterusnya. Nah, kalau diurutkan maka ini S1 yang paling rendah, ya, S1 plus kemudian naik ya. Gitu. Ini harga untuk C1-nya. Penyelesaian C1 tadi dimasukkan akar pertama X. Akar X pertama dimasukkan ke dalam persamaan ini. C1 X C2 00. C1 C2X C3 0. Gitu ya. Anda bisa nanti sama dengan 0 terakhirnya. Sehingga diperoleh harga C1, C2, C3, C4 seperti ini. Keramatan muatan juga sama. Kemudian order ikatan juga sama, Anda tinggal memasukkan berapa panjangnya, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ya. 1, 2 maksudnya C1, C2, C2, C3, C3, C4, gitu ya. Jadi P34, ya, berapa panjangnya P43 ya sama dengan 34 yang cuma panjang ikatan. Ya. Itu. Ada valensi bebas, nggak usah aja. Terus ada siklopropenil. Ya, ada siklopropenil. Anda perhatikan sama. Kalau siklopropenil tidak ada 0 karena semuanya berikatan, ya. Urut berikatan. Sama. Oke. Kemudian, nah ini perhatikan ada contoh. Bentar, saya berikan pada bagian ini juga sama, nanti Anda perhatikan, Anda baca sama. Ini contoh file lain yang saya berikan. Jadi pada ini siklobutadiena itu siklobutadiena CH semua ya. CH ini nomornya, misalnya ini ya, ini 1, 2, 3, 4. Jadi duanya yang nyilang, bukan urut. Ini perhatikan. Anda perhatikan sini. Misalnya ini 1, yang ini 1 ya, yang pertama pojok pertama, yang diagonal ini C2. Ya, kalau C1 kan X, dengan C2, oh 1, sebentar, ini urutannya berbeda ini. Ada pada file lain, coba. Sekarang ada pada file lain. Bentar. Ada file lain, ada di mana? Pengurutan. Mungkin tidak ada di file ini, nanti dilihat cara pemberian nomor pada C ya, sebenarnya sudah biasa di organik gitu. Tapi saya berikan contoh di sini supaya Anda tidak bingung bagaimana penomorannya. Contoh-contohnya. Oke, saya lupa di file apa, nanti Anda baca dulu ya penomorannya. Apa di sini, apa di bukan? Bukan ini kayaknya. Nah ini contoh. Bukan ini kayaknya. Kalau ini urut ya. Oh berarti kasus lain. Tapi yang ini masih urut 1, 2, 3, 4. Oh ini maksud saya gini. Silang
bukan 1 2 ding. 1 2 3 4 ini ya. Jadi 1 dengan 2 nyambung, tapi 1 dengan 4 nggak nyambung, dengan 3 nyambung. Ya. Ini kalau silangnya seperti ini berikatan. Oke, ada di molekul lain kelihatannya. Tapi ini bisa jadi contoh urutan 1 2 3 4 5 6 sebagai hanya untuk pertimbangan ya, pengurutan. Ada kasus lain ya. Jadi nampaknya memang struktur molekul memberikan urutan yang berbeda. Nanti dilihat cara penomorannya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan ya. Di file-file ini mau tidak mau Anda harus baca semua. Ada file Hakel 1 2 3. Saya tidak cukup waktu untuk. Tapi ini semuanya untuk saling menguatkan ya, untuk saling menguatkan. Tidak berbeda. Nanti Anda juga baca di bab 8 ya, yang sudah diuraikan pada file-file tadi ya. Pada file-file tadi. Ini juga mungkin di sini ada. Ini lebih banyak teorinya. Menggunakan program komputernya ya. Yang file pertama, file kedua ini langsung contohnya. Ini ada cara bagaimana menghitung dari matriknya, menghitung determinan dari matriknya. Ini 1 2 3. Tadi sudah kita bahas ya. Ini kalau alkana sama. Ini penempatan orbitalnya, energi elektron orbital ya. Anda perhatikan di sini ada keterangan homolumo ya, ada keterangan homolumo. Homo itu kalau di sini pada posisi ini ya, pada posisi 4 misalnya, pada posisi 4, yang namanya homo itu highest ya. Tadi jadi kalau ada 4 tingkatan, ini yang tadi berisi ya. Ini juga ada yang berisi. Nah, ini adalah homo. Ya. Highest occupied ya. Molecular orbital. Ya. Jadi orbital molekul tertinggi yang berisi. Ya. Karena ada 1 2 3 4 yang berisi elektron. Ini adalah yang tertinggi. Orbital molekul yang berisi elektron yang tertinggi. Kenapa yang tertinggi? Karena yang di bawahnya ada. Sedangkan ini orbital molekul lowest LUMO ya. Lowest unoccupied molecular orbital. Orbital molekul yang kosong, tidak berisi elektron, yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena di sini ada yang lebih tinggi. Yang kosong. Sehingga tentu kalau banyak ya Anda cek yang berisi mana, yang berisi ini misalnya, maka ini adalah homo, yang ini kosong berarti ini lumo. Ya. Ini tentu berisi ya, ini tentu berisi. Dan sebagainya. Ya, ini homo lumo. Jadi Anda harus tahu. Nah, ini perannya sangat penting kalau antara homo lumo saling berdekatan seperti pada logam antara pita konduksi dengan pita valensi. Elektron mudah kalau orbital homo dengan lumo berdekatan, maka elektron gampang pindah asal dia bertambah energinya sedikit saja, maka dia akan naik. Tereksitasi ya. Kalau elektron mendapatkan tambahan energi ya, maka dia akan tereksitasi masuk ke lumo. Naik tingkat ya. Itu sebabnya pada konduktor karena antara homo dengan lumo berimpit, maka seperti pada logam konduktor elektronnya mudah untuk berpindah. Mudah mengantarkan listrik, mudah mengantarkan panas ya. Kalau semikonduktor antara konduktor dengan isolator ya, tengah-tengah dan seterusnya. Ini saya kira antara homo lumo itu adalah pita energi ya, namanya pita energi. Benkit.
dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini nampaknya mau tidak mau kita harus melihat pada contoh ya. Untuk urutannya 1, 2, 3, nah, N-1 dan seterusnya. Urutannya begitu. Dilihat pada contoh. Ini juga sama. Ini hanya bawa keterangan-keterangannya. Ya, ini berarti 1, 2, 3, 4. Coba dicek. Betulkah urutannya 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Jadi ini kalau mandang ini berarti ini X, ini 1, ini 0, ini 1. Oh, betul. Berarti ini 1, 2, kiri kanan, 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, karena di contoh lain urutannya jadi 1, 2, 3, 4 silang. Ya. Sehingga tidak ada 0 di sini. Adanya yang 4, yang 0. Ya sudah. Ada di tempat lain contohnya. Oke, ini hanya keterangan untuk orbital, yaitu untuk masuk ke persamaan Schrödinger. Ini nggak usah, ya, nggak usah. Nanti saya khawatir Anda bingung. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Contoh lain ada di file lainnya. Silahkan Anda buka di Haskell 1, 2, 3. Kemudian minggu depan kita akan pada extended Haskell. Sampai kita mencoba untuk selain atom karbon. Kalau berikatan dengan N bagaimana, berikatan dengan S bagaimana, ditambah nanti extended Haskell. Semoga kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Waktunya tinggal ya 10 menitan. Anda mau tidak mau harus membaca filenya supaya bisa mengikuti sampai diperoleh besi 1 apa persamaannya, besi 2 apa persamaannya, besi 3 persamaannya, ya besi 4, besi. Nah, tergantung berapa C-nya. Ya. Kalau C4 berarti misalnya C4H10 misalnya, atau karena itu ada ikatan rangkapnya C4H misalnya H6 ya. Buta di 6 misalnya, pada buta di 6. Maka Anda mendapatkan fungsi gelombang C1, C2, C3, C4. Nah, coba nanti dilatih untuk minggu depan ya. Tapi ini contohnya udah banyak. Ini contoh sudah ada juga ya di metode Haskell 2 juga saya berikan cara-caranya juga. Cara-caranya, cara menghitung determinan, ada beberapa cara ya. Menghitung determinan bisa cara, ada yang cara Sarus, saya berikan cara Sarus seperti ini. Cara Sarus, ada 4 hitungan matriks order cara Sarus ya. Sekarang coba Anda selesaikan untuk 3 ini, tapi N-nya diganti C. N-nya diganti C. Cukup untuk nomor 1 dengan yang piridin, tapi ganti ini bensen ya dengan toluena coba. Bensen mestinya mudah ya, bensen. Tapi di sini ada N-nya. Yang untuk yang lain minggu depan aja. Yang ada N, ada tambahan yang lain.
Nah, di sini ada tambahan O, tambahan dengan BR, F, dan sebagainya. Nanti minggu depan kita belajar lagi. Ini waktunya nggak cukup, sudah hampir selesai. Ada pertanyaan? Ya. Coba saya berikan sebenarnya mudah ini pada metode Hagel molekular orbital untuk atom non karbon minggu depan aja saya berikan contohnya, tapi Anda selesaikan ini dulu untuk minggu depan supaya Anda bisa membandingkannya antara, coba Anda hitung untuk benzen dan tolena. Kalau ada N-nya kan piridin, ya. Coba tugas untuk minggu depan untuk benzen dengan toluena. Sini ada C lagi ya. Anda cari bagaimana mengurutkan toluena. Ya. Tentu Anda bisa mencontoh di beberapa buku. Benzen, kalau benzen tentu sama saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang tolena tidak saya berikan nomor di sini. Silakan Anda cari sendiri. Ya. Anda cari sendiri. Nah, nanti Anda baru tahu bagaimana menghubungkan dengan C dengan CH3 di sini. Ya. Sama sepertinya. Jadi benzen dengan toluena untuk minggu depan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin agak susahnya ketika Anda menyusun persamaan polinomial sama mencari akarnya, kemudian mencari penyelesaian menghitung koefisiennya, C1, C2 berapa, sampai kita mendapatkan, sebab kalau tanpa kita menghitung koefisien C1, C2, C3, maka kita tidak bisa menghitung besi 1 sama dengan besi 2 sama dengan berapa, besi 3, dan gitu ya. Maka dari beberapa file yang sudah saya buka, dan itu saling menguatkan, Anda bisa mencontoh untuk benzen dan toluena. Yang toluena tadi tidak saya urutkan, tapi insya Allah di referensi lain Anda bisa mengurutkan. Gitu ya. Karena di organik sudah ada pengurutan nomor. Anda bisa menggunakan software Avogadro untuk pengurutan juga bisa. Benzen juga, kalau benzen kan urutannya jelas. Ya, jadi kalau memberi urutan nomor, Anda boleh menggunakan Avogadro yang pada waktu pertemuan pertama sudah saya berikan, itu ada pengurutannya. Apakah sama apa tidak? Nah, coba Anda lihat dulu di Avogadro. Tidak saya berikan di situ satu urutannya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Ada PR tadi, benzen dengan toluena. Mudah-mudahan Anda bisa membaca lagi, kemudian menyelesaikan untuk benzen dan toluena. Ikuti beberapa file yang sama, yang sudah tadi saya buka. Oke, sekian saja. Nanti divalidasi si kadunya. Masih ada 3 pertemuan lagi. Ya, ini pertemuan 12, masih ada 3. Biar pertemuan ke-16 kalau bisa hanya digunakan untuk ujian. Ujian tidak harus ikut jadwal, kalau Anda mau ujian di luar jadwal juga boleh. Ya, lebih bebas waktunya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Jangan lupa untuk validasi si kadu.